Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi ya sama saya ya, Nduk Fitria. Jadi kali ini saya mau bikin video pengalaman saya gimana atau seperti apa melakukan IUD atau spiral di Taiwan, aman gak sih gitu. Jadi simak videonya ya teman-teman. Iya teman-teman, seperti yang kalian tahu sendiri ya, kita itu di Taiwan niatnya kerja, kita di Taiwan niatnya pengen cari uang, mengubah ekonomi kita di Indonesia. Jadi tidak dianjurkan untuk hamil di Taiwan ya guys. Jadi saya ini mau berbagi pengalaman saya untuk gimana sih atau seperti apa sih KB spiral di Taiwan itu. Jadi kemarin singkatnya bulan 1 saya bersama Pak suami itu sepakat untuk melakukan KB spiral. Jadi lebih aman, lebih nyaman untuk saya karena setiap ini libur saya pasti ketemu sama Pak suami. Jadi kalau memakan pil itu sangat berbahaya sekali untuk kandungan kita, apalagi yang kita masih pengen mempunyai anak ya suatu saat. Jadi alternatif terbaik itu ya memakai KB spiral gitu. Karena di Taiwan itu tidak ada implan ya yang dipakai di tangan itu, jadi saya memutuskan untuk pakai spiral yang bentuknya seperti T itu, dimasukkan ke dalam mulut rahim kita. Jadi untuk kegunaannya untuk menutupin mulut rahim kita untuk bertemu dengan sel telur ya guys. Jadi gimana sih ceritanya gitu, simak ya guys. Jadi pertama-tama kita harus siapkan yang namanya cempauka. Cempauka itu kayak kartu kesehatan ya guys. Mungkin kalau di Indonesia seperti BPJS, kalau di Taiwan seperti ini kartunya. Jadi dimanfaatkan ya itu kartu BPJS kartu cempaukannya itu. Terus pertama-tama kalau kalian tidak tahu di mana sih rumah sakit di sekitar kalian, jadi kalian harus manfaatkan Google Map. Kalian cari rumah sakit terdekat. Kalau tidak ketemu pakai bahasa Indonesia, kalian ke Google Translate ya. Google Translate kalian ketik rumah sakit itu Mandarinnya apa, kalian copy pindah ke Google Map, nanti pasti ketemu semuanya ya rumah sakit. Dan di setiap rumah sakit itu pasti menyediakan namanya website ya. Kalian bisa kunjungi websitenya. Biasanya kalau udah masuk ke HP kalian udah tertranslate bahasa Indonesia, jadi nggak perlu repot-repot ya. Kalau tidak ya kalian harus datang ke rumah sakit, terus bertanya kepada susternya, harus berani bicara ya, jangan malu-malu untuk bertanya di mana dokter kandungan gitu ya. Atau mau daftar pertama kali datang ke rumah sakit pasti harus kuahau ya, jadi harus surat menandatangani surat persetujuan gitu di rumah sakit pernah datang ke sana gitu. Gratis, nggak bayar ya kalau cuma daftar. Jadi kita ke rumah sakit itu mau tujuannya apa, nanti pasti dibantu sama susternya. Jangan malu untuk bertanya ya guys. Terus keduanya, kalian setelah kuahau pasti kan disuruh tunjuk ke kamarnya ya gitu, ke ruangannya. Karena saya sudah mempunyai websitenya di HP, jadi saya nggak perlu ke rumah sakit, saya hanya daftar di HP. Jadi saya bisa memilih dokter laki-laki atau perempuan ya. Jadi di website itu tersedia dan dijelaskan itu dokter apa, spesialis apa, dan dokternya itu biasanya spesialisnya itu nggak cuma satu dokter guys, biasanya ada beberapa dokter, jadi kalian bisa pilih sendiri ya. Karena saya sudah memilih dokternya, jadi saya datang pada hari itu. Saya datang, saya udah kuahau, saya daftar, terus habis itu saya colokin namanya cempau. Ini harus dicolokin ya guys ke tempat itunya. Kalau sudah berbentuk kayak ting gitu warna hijau, berarti itu kalian sudah sukses daftar. Jadi tinggal nunggu nomor antrian kalian itu berapa gitu. Setelah nomor antrian kalian dipanggil, nanti dokter pasti akan bertanya apa sih keluhan kamu gitu. Sebelum kamu yakin mau memasang namanya spiral ya, kalian bisa konsultasi dulu. Kalau kalian masih belum pengen mempunyai anak, nanti alternatifnya apa. Kalau saya bilangnya ya cuang binci gitu. Jadi saya mau pasang KB, nanti saya akan taruh di sini ya, ya cuang binci gitu. Nah di situ ya nanti ditanya terus pernah hamil apa enggak gitu, terus datang bulannya teratur apa enggak sama dokternya. Kalau sudah ini nanti di ronsen ya, di ronsen sama dokternya pakai USG itu. Kalau udah memang benar-benar normal, nggak pernah hamil, nanti disuruh tes juga sama tes pack ya.
beneran hamil atau enggak gitu. Kalau memang negatif, nanti baru dokter akan dipersilahkan untuk ke ruangan gitu ya, di ruangan kayak orang melahirkan gitu ya, disuruh gini gitu ya. Jadi jangan takut ya, jangan malu juga, karena itu demi kebaikan kita. Dan dokter juga menyarankan kita untuk sekalian pasmir enggak gitu. Jadi aku mau sekalian pasmir ya. Setelah itu dokter bilang katanya nanti hasilnya pasmir akan dikirim ke kita beberapa hari kemudian kalau sudah keluar ya. Namanya paukau. Itu paukau itu hasil hasil kita pasmir itu. Jadi singkat ceritanya sudah selesai ya, sudah dipasang. Itu rasanya benar-benar nggak enak ya, tapi itu cuma sebentar, oke, nggak lama. Jadi pulang itu saya merasa kayak seperti datang bulan. Itu yang pertama, hari pertama itu pasti ada rasa, kita kalau wanita yang ini sensitif itu pasti ada rasa kram-kram gitu ya di perut, terus pinggang juga rasanya sakit, badan rasanya pegel-pegel semuanya. Itu hari pertama. Jadi pagi saya pasang, siang saya ngerasa nggak enak, malam semakin nggak enak. Tapi kita diberikan obat ya guys, jadi nggak usah takut. Diberikan obat, kita makan, itu besoknya saya sudah seperti aktivitas biasa. Jadi waktu itu sebelum pasang saya itu sudah datang bulan guys ceritanya. Jadi itu udah selesai, terus saya pasang IUD ya. Tapi setelah pasang lagi saya merasakan gak enak badan itu. Besoknya saya keluar darah lagi, mungkin karena benda itu masih menyesuaikan atau dengan tempatnya, jadi masih mengeluarkan darah selama 3 hari 4 hari itu lumayan banyak ya. Terus 5 hari udah selesai, udah bersih, udah nggak ada keluar darah lagi, cuman flek-flek gitu, tapi besoknya udah selesai habis itu. Nah setelah itu ini yang bikin kalian pasti penasaran ya, kalau pasang IUD atau kita takutkan. Kalau kita pasang IUD itu pasti ada rasa nggak nyaman gitu nggak sih ke pasangan gitu. Jadi singkat ceritanya saya sudah mencoba sama bapak suami. Saya tanya gitu, kalau kamu beneran ngerasa nggak enak atau ada yang nusuk-nusuk gitu, kamu ngomong sama saya, nanti saya bilang ke dokternya biar dipotong lagi benangnya gitu. Tapi karena kemarin bapak suami bilang nggak ada masalah gitu, jadi masih high-how mewunti, jadi ya nggak perlu dipotong lagi juga. Nanti waktu periksa kita bilang oke saja gitu sama dokternya. Jadi singkat ceritanya sudah berjalan sekitar 20 hari setelah aku melakukan pasmir itu ya. Dan hari ini saya mendapat surat. Ini surat saya. Ini dokter bilang katanya hasilnya pasmir saya bagus ya, jadi nggak ada masalah dengan kandungan saya gitu. Jadi buat teman-teman, saya harap untuk kalian itu menjaga kesehatan kalian, terutama alat kewanitaan kita ya. Itu sangat dianjurkan sekali kalau bisa 1 tahun sekali kalian pap smear ya, untuk menjaga atau mencegah kalau seumpama adanya kanker rahim atau kanker serviks, yaitu sangat menakuti kita ya. Ibaratnya kita yang sudah pernah melahirkan itu sangat rawan sekali dengan penyakit itu. Jadi tidak ada salahnya kalau kita setiap setahun sekali untuk periksa dan memanfaatkan yang namanya Cempau K gitu. Mumpung kita di Taiwan itu guys, bayarnya murah sekali, cuman sekitar 200-an NT gitu kalau pakai pasmir itu ya. 200 sampai 350 NT lah ibarat kalau kita nggak ada keluhan gitu. Kalau di Indonesia kan kita sudah nggak ada waktu untuk melakukan cek-cek seperti itu ya. Jadi mumpung kita di Taiwan, kita manfaatkan gitu ya guys. Jadi begitu singkat ceritanya, cerita saya melakukan namanya KB spiral atau IUD di Taiwan gitu. Sangat mudah, praktis, dan juga gampang gitu. Kalau kita berani bicara, kita pasti bisa ya guys. Jangan malu-malu untuk berbicara, karena kunci kita untuk bisa bahasa Mandarin itu ya kita berani berbicara, sering-sering mendengarkan televisi, dan juga sering-sering baca buku ini ya, translate gitu ya. Jadinya buku kamus gitu. Kalau kamus sih jarang sih guys, yang saya tahu tuh sering berbicara. Kalau saya pribadi ya bisa bahasanya itu karena saya sering berbicara kepada orang Taiwan, jadi kita mengasah otak kita gitu ya, ini itu apa artinya, seperti itu. Kalau kita ini, kalau saya tuh bagi saya yang penting
kata dasarnya aja kita bisa, pasti kita akan bisa. Saya kalau periksa itu pasti sendiri guys gitu ya, sebisanya saya gitu. Kalau kamu mau, contohnya kalau kamu mau spiral ini kan kayak sekongne biinci gitu, kalau sangat susah menurut kalian ngomongnya ya bilang aja oh ya cuang biinci gitu, dokter sudah paham gitu. Atau kalian kalau mau ke suster bilang aja wo ya cuang ke buya baby tenaga, itu pasti mereka akan paham gitu, karena mereka juga tahu kalau kita itu warga negara asing, kurang bisa bahasa, jadi mereka pasti paham. Kalau tidak, alternatif terbaiknya adalah sebelum kalian pergi, kalian tulis dulu di Google Translate ya, Google Translate yang seperti ini. Google Translate yang seperti ini ya, kalian tulis dulu apa yang kalian ini. Kalau kalian mau ke dokter kandungan ya tinggal saja di situ ketik bahasa Indonesia, nanti tertranslate, tinggal tunjuk ke susternya ya Giseli gitu, pasti mereka akan kasih tunjuk kamu gitu. Terus kayak gimana mereka akan kasih tunjuk kalian. Itu alternatif terbaik guys, jangan malu-malu untuk bertanya gitu ya, karena orang Thailand tuh orangnya ramah-ramah, jadi nggak usah malu-malu untuk bertanya kepada mereka gitu. Apapun keluhan kamu bilang aja ke Google Translate, kasih tunjuk ke mereka, nanti mereka akan paham gitu ya. Dan singkat ceritanya seperti itu pengalaman saya. Jadi untuk bapak suami juga nggak ada masalah ya, mungkin katanya ada kerasa sedikit tapi nggak selalu ya, karena setiap kita melakukan itu pasti ada pergerakan, jadi ada nyenggol-nyenggol sedikit itu nggak masalah, yang penting nggak sampai melukai barangnya bapak suami ya gitu. Jadi singkat ceritanya seperti itu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, jangan takut untuk tetap semangat gitu, tetap berani menyatakan atau menyuarakan apa yang ada di hati kalian gitu. Kalau kalian pengen ke rumah sakit nggak apa-apa, kalau nggak ada penerjemah nggak apa-apa, berangkat saja sendiri demi kebaikan kalian ya guys. Jadi begitu, semoga kalian semuanya diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.